Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat Bapak Ibu. Sepisan malih purun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas. Cakep, ulangi. Daun salam, daun talas. Sing jawab salam semoga utangnya lunas. Mireng kita. Amin kali jawab salamnya seruan kuning. Amin berarti ketua warga mriki akeh. Terus apa mboten? Sallallahu alaihi Muhammad. Kulo pengen lah sing jawab salamnya lebih seru. Nggih. Paling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para sesepuh lan binuhipun, para yai, para bunyai, para ustaz ustazah, para tokoh masyarakat desa Bantar Benda. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Bapak Karyono SE dan perangkatnya. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid Bapak Nur Khalid Hidayat. Ingkang kula hormati tokoh masyarakat Krumbul Bantar Benda. Yang kula hormati ketua panitia dan anggota-anggotanya serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita. Alhamdulillahnya niki Bapak Ibu kita bisa kumpul, bisa bertemu, bisa tukar senyum tatap muka di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin amin ya robbal. Amin. Niki kita Bapak Ibu sambut tukar senyum napa dereng? Sambut kali kula sambut. Enten sing jawab dereng, enten sing jawab sampun. Nggih. Seniki kula nyuwun tukar senyum kali kula mringkih sedanten nggih. Setunggal kali 3 cheese. Kados niku kan. Oh, bertos. Oh, ibu-ibu niki ompong. Oh, sing niki bapak-bapake lengkap digene batas ngertos. Mboten Bu, ketinggal cantik ketinggal ganteng Masya Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki sederenge kula nyuwun agunging pangapunten Pak Guru. Kula niki nggih namung santri nggih. Dados pasti tetap enten kesalahan. Namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nyuwun agunging pangapunten nek menawi mungkin boten sreg mawa enten kesalahan nggih. Kula niki gemien badhe criyos sedhik mboten apa-apa. Gemien kula isinan Bapak Ibu. Temenan isinan nggih. Sini ngisi-ngisinan nggih mboten. Gemien kula isinan. Tapi gemien ditangkap titian harus niki. Mbak namine sinten? Kula jawabe, kula mboten kurung natep mripate. Jawabe mundur-mundur. Uwi kados niku. Tapi sapune kula mondok teng pondok pesantren Madani Tunjungmuli niku Tunjungmuli. Niku kula digembleng metale, main saged sanjang teng ngajenge panjenengan sedherek niki. Dados niki nek ditimbali namine sinten Hulwi ditakoni kados niku. Tapi nggih Bu, heran. Enten mawon sing nek nimbali kula niku Mbak Ulwi, Mbak Hulfi, Mbak Ulfi padahal namine kula Mbak Hul. Mbak Hulwi bene matur Mbak Hulfi namine
Bahulwi sanes bahulfi sanes ulfi sanes ulwi tapi hulwi. Sinten Bu Pak? Ini bahulwi. Ampun ngatur ulfi niku biasane bapak-bapak ibu-ibu niku. Sing biasanya Mbak Ulfi, Mbak Ulfi. Saya disuruh ini Mbak Ulfi. Nggih ngaten gitu. Niki kula makin iki niku ningali Bapak Ibu. Pas aku salim-saliman niku boten sengaja ningali enten ibu-ibu sing nggawe cincin gedene sekeong. Semoga niat ibu-ibu niki kula badhe ngaos sing cantik, nggih ya istilahnya sing cantik lah. Nggih nek ngaos sing rapi sing wangi. Ampun niate napa? Pamer. Ibu, khususnya untuk yang tadi saya lihat cincin sekeong, umumnya nggih semuanya. Tinggal 5 wong sing nunduk pundi. Biasanya sing nunduk niku pelan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ngomong-ngomong tentang bulan Rajab, tentu kita identik langsung berpikir, bulan Rajab itu bulan perjalanannya adanya Isra Mi'raj. Bulan diperintahkannya sholat. Jadi di Islam itu Bapak Ibu ada 2 tahun yang namanya itu unik-unik. Niki kula ngapunten sanget bahasane campur aduk. Jawa ngapak nggih, Kromo nggih, Indonesiane. Soalnya kula jane mboten terlalu saged bahasa krama nggih. Dados nek enten ngapake nggih. Yo menawi pamunten nggih. Ya dados makin iki tahun niku ada 2 namanya yang unik-unik dalam Islam. Yang pertama niku tahun gajah. Tahun lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu ada tahun duka cita. Tahun duka cita niku napa sih, Mbak? Tahun duka cita niku tahun di mana Nabi Muhammad itu ditinggalkan langsung oleh 2 orang kesayangannya sekaligus. Yakni yang pertama ditinggal istrinya siapa? Siti Khadijah, lalu ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Sebenarnya itu sama Siti, tapi Sayyidati. Tapi karena bahasanya sampai membantah benda, wong bantah benda akal ngomong Sayyidati, berarti ngomongnya Siti. Ngaten Ibu? Sedih banget Rasul ditinggal oleh 2 orang tersebut. Kenapa? Karena istri dan pamannya itu sangat mendukung dakwah beliau. Terus terdepan banget mendukung dakwahnya. Pantas sedih. Saking sedihnya Rasul sampai Rasul itu mengucapkan barang siapa yang seorang istrinya itu meninggal dunia, lalu sang suami, para bapak-bapak itu sedih, berduka, terus mengingat kebaikan sang istri, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Masya Allah. Purun apa badan? Purun. Makanya bapak-bapak niki bapak-bapak sampun gandeng istri sedaya nggih. Sampun boten badhe mindho nggih. Boten. Nggih. Makanya bapak-bapak nek sampun gandeng istri, mungkin menawi para istri ning meninggal, urun meninggalkan Bu. Urun lah bareng urip niki sama nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Bapak-bapak, misalnya para istrinya, para ibu-ibu niki meninggal, doa kali Gusti Allah. Ya Allah, kula bersaksi istri kula niku istri yang solehah. Tiap pagi saya dibangunkan untuk subuh, zuhur saya diingatkan, malam-malam saya dibangunkan untuk tahajud. Ya Allah, saya bersaksi istri saya adalah istri yang baik. Ya Allah, tapi kenapa Engkau mengambilnya cepat sekali? Kenapa sih gak istri tetangga saja dulu yang meninggal?
kayak brem langsung ningali jazate. Oh gini lagi mlebet kamar lompat teriak ye merdeka. Niku kira-kira istrinya penghuni napa niku? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Napa pakai buatan nggih kata niku buatan nggih? Ada satu cerita nih Bu, saking sepasang suami istri, saking buatan pengennya bareng di dalam surga ketika istrinya sudah meninggal, lalu masuk surga, sang suami nggak lama meninggal juga, baru di pintu surga melihat istrinya dari kejauhan. Malaikat, itu ternyata ada si gendut di situ ya. Saya pindah aja, jangan di sini, yang lain. Amit-amit ya Bu, amit. Seneko naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, karena saking sedihnya Rasul, maka Rasul ngomong seperti itu. Ya, barang siapa yang istrinya meninggal, suaminya mengingat-ingat kebaikannya, maka istri tersebut adalah calon penghuni surga. Semoga bapak-bapak mriki, para suami-suami mriki menawi istrine pun sedo, semoga terus mengingat kebaikannya nggih. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Rasul ini Bu, saking sedihnya, lalu Allah niku memerintahkan malaikat Jibril panggil, jemput Rasul, jemput kasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput kemana? Dijemput kemana Bu? Ke Paris? Tidak. Ke Inggris? Tidak. Ke Jerman? Tidak. Bukan ke Paris, bukan ke Inggris, bukan ke Jerman, tapi melainkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja Bapak Ibu, kalau kita istilahnya ketemu sama pejabat, senangnya minta ampun. Kita pakai baju yang rapi, pakai parfum yang wangi. Belum nanti kita pasti selfie kanan kiri, jempolnya gayanya kayak gini. Beres. Lah niki langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang banget pasti, senangnya Rasul. Akhirnya dijemputlah Rasulullah itu oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Madinah. Maka Madinah. Nah, dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis langit pertama, lalu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Mustawa, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul pulang. Nah, saat Rasul pulang, Rasul itu langsung cerita kepada orang-orang, ya ayuhan nas, wahai manusia, sini loh, sini. Kenapa kayak istilah ya, bahasa ini kan selingkuh. Kenapa kayak ini tidak cerita, ini. Anu pripun? Membelinya sekarang Masjidil Aqsa. Orang-orang terheran-heran loh. Sekarang Masjidil Aqsa apa maning Abu Jahal? Muhammad, bagaimana kau bisa bilang kamu dari Masjidil Aqsa, tapi pagi ini kamu sudah berada di sini, itu bagaimana? Nabi Muhammad jawab, iya, benar. Tadi malam saya dari Masjidil Aqsa. Orang-orang menganggap ceritanya itu hanya mengada-ngada, menganggap Nabi Muhammad itu sebagai pembohong. Mereka lupa karena memang ceritanya itu memang tidak masuk akal. Ya masa, karena kan dulu kalau ingin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kendaraan tercepat menggunakan unta, dan itu waktunya adalah 1 bulan.
Kalau pulang pergi berarti dua bulan. Lah ini Nabi Muhammad hanya lama, hanya semalam, maka tidak masuk akal. Tapi mereka, terutama Abu Jahal itu yang sudah menghina Nabi Muhammad itu lupa bahwa ini adalah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya begini Bapak Ibu, kalau ada Bapak Wali Kota, dinas negara, diundang ke Jakarta, kira-kira pakai biaya siapa? Pakai biaya negara, ditanggung oleh negara. Keras. Begitupun Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Maka yang mana pun semuanya Allah, dari ditemani oleh malaikat Jibril, ya, lalu mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Jadi bisa cepat banget kayak itu karena mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dimana sekelilingnya itu sudah diberkahi tempatnya. Untuk apa diperjalankan? Agar kami tunjukkan kebesaran kami. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, untuk ditunjukkan kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Maka karena itu yang mengundang Allah, maka perjalanan peristiwa ini tuh sering dinamakan peristiwa spektakuler, tidak masuk akal ya, karena perjalanannya yang sangat singkat. Hadirin wal hadirat rahimahullah, pada saat Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Mi'rajnya, Nabi niku melihat tamsil kehidupan, melihat peristiwa, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang menegangkan. Beberapa di antaranya, satu, Nabi melihat anak wong sing panen padi baru ora suwe panen, nanam padi baru panen, nanam padi panen, terus menerus, tidak membutuhkan waktu lama. Nanam ora suwe panen, ora suwe panen, nanam panen, terus menerus sampai akhirnya Nabi niku kepo, itu sih siapa kok bisa baru nanam kok langsung panen? Tanyalah niku Nabi ke malaikat Jibril, yuk jawab dalam serius. Jibril, mas teman dulu dereng saraki. Jibril, itu siapa ya Jibril? Oh, niku umate panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, umatku sing pundi Jibril? Umate panjenengan sing teng dunya niku seneng ibadah, sing teng dunya niku senang membuat amal jariyah. Pengen Bu? Pengen. Maka perbanyaklah kita membuat amal jariyah, perbanyaklah ibadah kita di dunia. Kalau ketone suwe banget ingin nyukur ibadah, iya ketone suwe, tapi sebenarnya waktunya sangat singkat. Selain itu Bapak Ibu, Rasul juga melihat ono wong wedok, wong wadon ayu banget, wong wadon ayu banget, tapi awalnya ditaleni, diikat maring tiang, tangannya juga ditaleni, diikat maring tiang, terus awal kali tangannya diikat maring tiang, orang suwe tiang niku muatan api
saat hatinya masih gablek-gablek dereng mati, tidak lama lidahnya perempuan wadok mau sing ayu banget gue ditarik seret ditancap pakujuk. Apinya nyala nih, lidahnya tarik seret tancap pakujuk. Orang sudah sembuh lidahnya, tarik lagi seret tancap pakujuk. Terus menerus pada selingkuh. Langsung ngeri. Jibril, Jibril, bapak-bapak kan lu yang teman. Jibril, niku sinten sih Jibril niku sinten? Oh, niku umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, umatku sing pundi? Umatnya panjenengan sing ana wong wedok-wedok sing wong wadon-wadon. Iya maksudnya wong wadon sing kepriye Jibril? Umatnya panjenengan sing wong wadon sing pegawean iku mau meli bojone Kanjeng Nabi. Astagfirullahaladzim. Kita mriki kathah napa wonten? Wonten. Wonten apa wakeh? Wakeh gitu. Anak kami jiloro terus. Namun kan bapak niki kira-kira tiangnya dugi mriki napa boten? Boten. Isin boten dugi. Dugi napa boten iki menawi? Dugi. Angge jilbab warna apa niku? Krem. Niki sanes krem nggih. Niki biskuit. Niki sanes krem. Alhamdulillah itu mana alhamdulillah. Ibu-ibu seneng ngamali bojone Bu. Tepuk tangan sepisan malih Bu. Ibu. Seneng ngamali bojone Bu. Sing ora jawab keton nggih lho jangan si temen ya. Gorok, terus bapaknya gorok. Tapi Ibu, kalau paham menawi lahir ekstri niku ngomel, biasanya niku karena enten penyebabnya. Setuju? Setuju Bu? Wah, iki bapak-bapak sing kerjaane kowe esok turu. Kok awan-awan turu? Kok ngimungi turu? Tangi-tangi bukan ke HP. Ih, tangi-tangi bukan ke HP. Next semisal para bapak-bapak enten para suami sing selalu memenuhi kebutuhan istri ini, nafkah lahir batin tercukupi, kasih sayang tercukupi, insya Allah istri nek ora bakal ngomel. Betul? Betul. Nek senenge ngomel berarti keton tidak tercukupi. Ngoten nggih Pak? Apa? Wanita solehah. Terus yang bapaknya nggih motel solehah. Tapi ini bapak-bapaknya juga harus paham Pak. Nggih. Para perempuan-perempuan iki nek men boten ngomel terus satu bener ngertos sing disenengi perempuan iku satu. Sing disenengi perempuan iku duit. Terus kan misal bapak-bapak enjing kok ya istri yang ngomel aja dilipat lah ya selingkuh teh minimal iya lah ya tapi akhirnya bisa sing bener anduknya sing bener jenengan Pak mari kaman jelekot duit sejuta niki Bu niki nggih jenengan tak jamin icep iki sangat oh mboten apa-apa Pak berangkat mawon mboten apa-apa terus niku aja nih maka satu bapak harus paham dengan istrinya nggih nggih Pak nggih bapaknya tak terima lho ya mana soleh ya terima no tapi iki apa
bojone dadi angel lemune. Nggih. Iya, coba tingali bapak-bapak teng mriki. Kurus-kurus. Karena kakek mau iya kok panganan domelintok di bojone kok Mbak. Mbak Hobi kepriwe nyamlemu? Pripun sih Pak? Wong kula ya Mbak Hobi, kula lemes titik. Domi maning. Ya mencet sudah gendongnya. Ngoten nggih, aku sering-sering ngomeli bojone nek saged nggih ngomeli nek emang bener-bener sampun kelewat batas nggih. Pun diomongi sing bener sing halus kaya gue bayar ngono gue terserah. Jare ini boten apa-apa. Nggih. Syukur-syukur nggih bapak-bapak nek kok langsung nih langsung juta. Ngoten. Nggih, hadirin hadirat rahimahumullah. Selain itu, Bapak Ibu, Rasul itu juga ningali enten tiyang sing pukuli kepala terus. Terus dipukuli. Orang ngandek-ngandek mukuli-mukuli. Nah, Rasul kepo. Tangkat kali malaikat Jibril. Niku sih sinten Jibril? Oh, niku umat panjenengan sing tak dunya niku meranehkan salat. Sing tak dunya niku lah ora tau salat. Enten Bu? Nggih. Alhamdulillah nggih syukur-syukur mungkin bar niki pengajian pira-pira lho jan ya Allah kowe mukuli kepalane dhewek niku nyong mulah nyong salat. Ngoten. Nek biasane salate niku nggih sing niki salate ta masjid. Sing biasane salat tersebut kemudian minimal salat 5 waktu dhisik Ibu Pak. Selain itu Nabi Muhammad juga melihat ada beberapa peristiwa kejadian lain tapi niku salfok kertas. Salfok niku galfok gitu, gagal fokus. Pripun nggih kalau Genzi sih nggih. Nggih intine salfok ningali peristiwa tiba-tiba niku enten bau sing harum banget. Genzi membuangi apa ya? Ditahan deh sama malaikat Jibril. Ini sih bau wangi apa ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, oh niku Kanjeng Nabi, niki bau wangine kuburan Siti Masih Toh dan keluarganya. Kertas ceritanya sama Siti Masih Toh Ibu. Siti Masih Toh yang meninggal niku karena kados digodhog nggih pada saat zamannya Raja Firaun niku. Karena tidak mau menyembah Raja Firaun, tapi imannya kepada Allah sangat teguh. Jadi kuburannya sangat harum, masya Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Karena itu hikmah dari Isra Mi'raj itu satu, Bapak Ibu. Hikmahnya itu satu. Ketika Rasul sedih ditinggal oleh orang kesayangannya dua sekaligus, Allah tidak memerintahkan Rasul untuk zakat, tidak. Allah tidak memerintahkan Rasul untuk syahadat, tidak. Untuk haji, tidak. Tapi Allah memerintahkan Rasul untuk sholat. Maka dari sini jelas artinya ketika kita ada masalah sedih, ya nek bisa nek boten enten masalah toh, nek boten pas lagi sedih toh, solusinya satu kalau lagi ada masalah yang ditunggu yaitu sholat. Kulo sholat terus kok. Sholat tepat 5 waktu bawin wajib nih kulo sholat tenang lho. Kulo malah tahajud lho. Malah duha sekaligus tenang. Tapi ku tasih enten masalah nih bawin. Cobi tingali sholatnya, periksa sholatnya. Ikhlas napa mboten kira-kira? Ikhlas apa seneng ngeluh, apa kepripun tingali malih sholatnya. Ampun pun matur lho nyang sholat kok tapi tetep bae ana masalah. Lho Mbak, tapi kula pernah ningali niki, kula gandeng tetangga
Nate nggih? Nate. Niku sebenarnya enten masalah Bapak Ibu. Tapi orang tersebut terlihat tidak ada masalah karena pintar menyikapinya, pintar menanggapi masalahnya. Ya. Kepribun sih men kita itu ada masalah, tapi kelihatannya tidak ada masalah, Mbak. Satu, kita harus bersyukur. Enten masalahnya disyukuri mawon, nggih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masalah bisa jadi nikmat buat kita, nggih. Jadi nikmat itu tidak selalu duit, emas, harta, kayak si pink-pink, si biru-biru, boten, Bu, Pak. Nikmat itu bisa kesehatan, masalah yang jenengan juga bisa dados nikmat. Karena nanti di balik masalah pasti ada yang namanya nikmat. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku beri nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau kamu ingkar, kufur, maka akan aku beri azab yang sangat pedih. Maka nenek menawi itu masalah syukuri mawon. Ampun ngeluh, insya Allah niki sebagian dari nikmat kula. Nggih. Kados niku ampun, dan masalahnya kan aneh banget sih. Orang aku rampung, tanggane sudah rampung sudah akhirnya mas Mei pirang-pirang dan jadi Gusti Ngapura. Pernah ibu-ibu niku? Nggih, seharusnya kita syukuri saja masalah kita. Bagaimana cara syukur? Yang pertama, kita syukuri dengan lisan kita, Bu. Wis denai lisan, wis denai mulut niki, ibu bapak-bapak, disyukuri dengan minimal kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah loh, kalau saged tindang mriki. Alhamdulillah, untuk tesih saged lenggah, tesih saged minum, tesih saged ningali, tesih saged matur. Kira-kira Bapak Ibu sampun ucap hamdalah apa dereng? Sampun, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Kedua, itu kan minimal mengucapkan lafaz hamdalah. Kedua, kita jaga lisan kita, aja senangnya hibah baik, aja senangnya menghardik wong-wong baik. Biasanya kan senangnya hibah baiknya para ibu-ibu harus apa tak? Istri ini pulau ini mengalami, pulau kan sedih buatan saya sangat bu, jadi kan ini kita belajar bersama-sama sinau sarang-sarang. Terus bahwa dulu mata kata sedih anak pun saya sangat boten, tapi ini sinau sarang. Biasanya ini kok sing senang yang hibah, sing penak banget yang muter niku lare estri. Ibu-ibu, kalau peringatkan ya untuk semuanya termasuk saya sendiri, ampun senangnya hibah. Misal, tapi yang tentang RT, boten nih, boten, Bu RT kan? Kalau nyuwun aku aku tadi Pak RT, Bu RT, badhe gue contoh, tapi boten jenengan ya. Namun namanya Pak RT, Bu RT, ibu-ibu lagi tuh sayur keliling, sih bisa kelilingnya ke Bu, dodot sini kok. Lagi tumbas sayur langsung wis tuku wis bayar berhubung. Bu, jenengan ngerti, ini Pak RT, Bu RT gawe syukuran ini tapi orang muda-mudanya. Yang tanggap persis sebenarnya Bu. Loh, si maning nyaut, loh apa bener? Wih, aneh banget motor, ini motornya tapi gimana dibandang aja. Minimalnya sudah kuningnya gitu, jangan orang. Apa ya Bu? Iya, oleh suwe Bu RT ini belanja juga, kenapa? Nek tumbas langsung bayar, langsung boten peringkat kanan kiri, boten celengkok kanan kiri. Dilalah, ibu-ibu saya ngumpul tambah gedeke, atas bededek. Tambah mulai jangan ya Bu RT, mentang-mentang jadi RT kemudiannya gede hibah kayak dewek ya. Sini jadi RT ya buru-buru anu kita dibahas
ngoten kados niku kebiyen pas dadi RT ya gelem senyum kanan kiri cis. Sing boro-boro senyum kanan kiri, mlengot tok ya ora gelem langsung patapet narik nyuma. Bu. Ibu. Jangan suzon Bu. Barangkali Bu RT niku kebelet pipis. Ampun suzon. Oh nek ada nek ibu-ibu sing baik, nek majlis taklim yang baik mengingatkan Bu, itu Bu RT-nya barangkali pengen pipis. Gitu terus betul-betul boten sempat nengok kanan kiri. Ampun suzon. Ibu-ibu kan tos toge, bapak-bapak kan tos toge. Toge ini kan sering banget mencampuri makanan-makanan ya. Tang pecel ada, nama kali. Bakso ada, nama kali. Apa? Soto ada, gado-gado ada, nama kali kita. Bakwan, oh bakwan gitu ke. Bakwan ada, woi ini pirang-pirang ya Pak Bu. Toge gue selalu menjadi hidangan semua makanan, intinya mesti apa-apa anak-anak toge. Nah karena si toge ini Bu, si toge suka mencampuri makanan orang lain, ibaratnya kayak suka mencampuri urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan toge hidup yang bengkok. Apa? Mantap lurus sih bengkok-bengkok loh, tapi kalau hibah terus kalau boten bengkok-bengkok mungkin titeni nek tua si bengkok-bengkok ada sini langsung oh berarti kayak pas dalam senang hibah lah bagian toge mbak udah ibu tapi titeni jenengan nek senang hibah nek sentuhannya bakal bengkok titeni Bu. Terus makin ini karena ibu nek misalnya kali sini tua-tua bengkok-bengkok kayak senang pas mau senang kaya hibah ya. Makanya ibu-ibu bapak-bapak biasa ya kalau belanja sayur atau kalau mau kemana lihat orang yang sudah kumpul bikin lingkaran bunder langsung teriaki toge 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 toge, insya Allah langsung bubar. Iya gitu jadi toge langsung teriak ngomong toge Bu, lo Bu enjing enak toge langsung Bu, insya Allah Bu bubar. Tapi gimana nek anu hibah kok enak banget kayak Bu boleh ngomong di jam-jam setengah jam 6 nanti jam 10 kayak yang hidup di ngono jam lembel apa kayak leres Bu leres gue kan boleh ngomong orang mari di orang yang tidak enak banget lah yang gitu. Wanu hibah niku bibir tiang sing seneng hibah niku diolesi madu tenji. Lujan. Bibirnya pernah benci. Pernah diolesi madu makane hibah selalu manis. Langkah hibah sing pahit langkah. Ngomongi ibu kayak seneng banget loh. Padahal gak ada untung apa-apa buat kita. Setuju apa buatan Bu? Setuju tapi enak banget. Ngoten leres Bu? Bapak-bapaknya enak senang hibah napa mboten nggih? Mboten nggih? Nggih lah mboten. Nih ibu-ibune mboten nek enten nggih semoga bar pengajian iki nggih dikurangi hibahe bertahap. Sing seneng hibah iki siki ya lho ya wis ana wong hibah dihindarkan ada gerumbulan pipis yang paling baik kata sedikit aja gerumbulan apa nyetela bedulah jajan apa cebong ngelempro aku kenapa aja oke gue jenengan paling sewot iya ngoten leres Bu leres kalau misalnya tiang hibah nabi boten tumut boten tumut lingkaran tapi kasih mirang niku juga masih termasuk hibah. Makanya boten to Mbak kula biasanya kurnian to kula boten tumut matur niku tetep namanya hibah. Nah, karena hibah itu sama saja kita memakan bangkai
fitnah itu tidak nyata. Bu. Makanya kalau punya mulut kita dijaga yang benar, itu maka kita sama saja dengan hal yang bersyukur kita sudah diberi oleh Allah mulut. Yang kedua apa cara bersyukur? Dengan hati kita. Hati kita itu Bapak Ibu kalau bisa kita atur. Gimana sih hati itu senang, ikhlas, rela dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya panjenengan iku dene nikmat Gusti Allah iku semene iku. Tapi kebutuhannya panjenengan iku semene. Tapi denene niku kok sementen. Bagaimana caranya panjenengan iku rela, ikhlas dan senang dengan nikmat yang segini tok? Ya jenengan syukur yang pertama nggih. Yang kedua berusaha apa? Kerja Bu. Main bisa tercukupi dados sementen moten, itulah cara mengolah rasa syukur. Dikatakan dalam ilmu tasawuf, syukur, sabar, kali ikhlas niku selalu gandengan. Nek pengen dados wong sing syukur, pertama caranya harus menjadi orang yang ikhlas dulu. Ikhlas tuh gampang Mbak. Ibu gampang. Ya pun nek pun saged ikhlas, tahap jadi orang yang sabar. Sabar sih apa meneh kuwi gampang banget. Yang dumungi tanggane ya yang sabar kok, Mbak. Tenang, Bu, kamu sabar. Misalnya anaknya beda teriak, "Ma, itu bininya ning dia, Ma." Jangan ngomong bener-bener nang ini, Nduk. Atas niku, Bu. Ibu-ibu atas niku apa mboten? Mboten? Alhamdulillah, tapi ini mboten nggih. Nek sedherenge biasane nggih, terus atas niku. Ih, napa niku sedang makan sabar? Dereng sabar. Nggih sing bener. Mati bininya ning dia, Ma. Loh, kamu beli ngesong nih sih? Beli ngesong nih di dek. Oh, ngene Mak, aja malah jajan. Mak, jaluk duit Mak, jaluk pajak Mak. Duit. Kados niku, Bu? Nggih. Ibu nek kula kados niku. Nggih, sampe refleks biasane niku ibu bapak-bapak refleks. Nggih, ngoten niku dereng sabar berarti. Tapi nek pun saged sabar, lah jenengan pun saged dados tiyang sing bersyukur. Makanya nek pengen syukur ikhlas kali sabar dhisik. Yang ketiga adalah dengan cara syukur kita dengan cara perbuatan nyata kan sini. Mengadakan pengajian kados niki berarti ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga bantar benda berarti bersyukur. Alhamdulillah lho, kula tesih bertemu dengan bulan Rajab. Alhamdulillah. Kula tesih urip kali wong tua sing lengkap, tesih anak-anak keluarga yang berjete sing alhamdulillah Mbak. Enggih, berarti dengan perbuatan nyata ini mengadakan pengajian ini termasuk dengan bersyukur. Napa malih ini kita bulan apa Bu? Rajab. Shallallahu alaihi Muhammad. Iki enter vokal ya. Iki ngertos selawatnya apa? Di suatu malam. Mau dipimpin nggih sedaya sing wau yen pun nate niku. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini bulan Rajab, maka kita harus perbanyak bersyukur. Men apa syukur? Men masalahnya orang keton, ya. Jangankan kita Bapak Ibu, ya. Rasulullah saja juga sudah punya masalah dari kecil. Dari saat di kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, lahir dengan status yatim. Niku masalah. Dilemparin batu tempur Taif, dakwahnya tidak diterima, dihardik, dihina. Itu masalah. Kurang dekat apa sih Rasul sama Allah? Tapi Rasul tetap punya masalah. Rasul itu dibalangi watu nih Bapak Ibu, tempur Taif itu sabar.
Tapi nek Rasul niku sabar, masya Allah. Nggih maklum sih Bu, maklum. Kalau kita dibalangi balik-balik, balangi waktu, balik balangi mana niku maklum. Karena Rasul itu diibaratkan memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Diibaratkan kados misal waktu krikil kali niku Bu, niku kita. Tapi Rasul niku batu permata sing cantik ya niku Rasul. Nah, dikatakan Rasul adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Shallallahu Nabi Muhammad. Coba kita lihat masalah orang-orang zaman sekarang. Biasanya masalah saya pengen dapat kerja, sudah dapat kerja, apa selesai masalahnya? Tidak, belum. Sudah dapat kerja, saya kok pengen ya nyalon jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai? Belum. Saya kok pengen ya 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Belum. Coba kita sekarang geser ke misalnya ke pemerintah apa pejabat negeri sama pejabat biasa. Misalnya pejabat biasa pengen jadi pegawai negeri. Aku kok pengen gue jadi pegawai negeri, akhirnya biasanya aku jadi pegawai biasa toh. Wis jadi pegawai negeri selesai belum? Pengen jadi dados RT, dados kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai belum? Pengen jadi sudah jadi selesai belum? Pengen jadi bupati. Pengen jadi bupati sudah, tapi selesai masalahnya belum. Pengen 2 periode dahului, sudah 2 periode selesai belum. Ditangkap KPK. Itu masalah ditangkap KPK masalah. Kita geser coba ke orang-orang di rumah tangga. Biasanya ada keluarga harmonisnya masya Allah, wis duwe anak harmonis, intinya cemara ya Kak Bu. Tapi duitnya aja minim banget, ekonominya sulit banget. Enten nek boten ya enten sing duitnya perang orang diora, gudangnya kayak banget sawahnya kali jeletan maring diora. Tapi keluarganya sedikit sabab boten masalah sabab aman. Alhamdulillah ya Pak. Maka jangan kira orang-orang oh itu punya masalah, oh itu enggak ada, semuanya pasti punya masalah. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka bagaimana caranya saja kita menyikapi Bu? Seperti tadi apa? Bersyukur. Nah, dikatakan di dalam Al-Quran jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri. Sabar kan naik kali syukur kali ikhlas kata Rasulullah SAW. Sabar itu selalu berkaitan, syukur berkaitan sabar dan ikhlas. Ikhlas pasti berkaitan dengan syukur dan sabar. Begitupun sabar pasti berkaitan dengan syukur dan ikhlas. Wasta'inu bis-sabri, sabar kepripun bagi sabar Bu Pak. Denai masalah kados niku ya sabar menghadapi masalahnya, sabar menanggapi masalah, sabar aja mencucuk bae caci cucecok, sabar untuk wong sabar ya sabar. Nek sabar wassalah sholat lho nyampe sholat ku tenang nek sholat batal jutek lakoni dene masalah ya bae lho jenengan pun periksa sholatnya atau dene kira-kira jenengan sholatnya itu ikhlas apa boten? Beliau sholat zuhur, assalamualaikum, lagi doa pun, copot mukena, copot kumpul orang suwe, hayya ala sholat, ala, wis ada asar balik ini kaya. Ngoten Bu, pernah ke sini Bu? Ya pernah, tentu. Bisa aja bisa Bu.
duhurane jam setengah telu. Ya cepet asale. Niku ngeluh para jenengan ngeluh berarti jenengan keton banget boten ikhlas. Ikhlase. Walaupun dengan sholat tapi tidak ikhlas tentu pasti ada masalah. Nah jenengan ikhlas, jenengan legowo sholate, insya Allah tidak akan menyengsarakan kita yang sholatnya baik-baik. Ngoten Bu, maka kalau ada masalah, lagi ada masalah jangan cari kambing hitamnya Bapak Ibu. Nggak usah kalau gendong ini ada masalah lagi gara-gara si A ngomong maring si B yang pernah ngomong itu diserbu ki sini. Boten Bu, boten. Tapi coba lihat sholat kita. Ibu bapak sholatnya kurang ikhlas mungkin. Oh iya ya, yang next sholat biasanya engkolah enteni duhurane jam setengah telu, asalane jam setengah lima. Krungu adzan, krungu hayya 'alas shalah, ayo bersolat, dipanggil oleh Allah, tapi yang kayak pura-pura orang krungu. Kayak lagi HP krungu adzan, oh ya wis, yang pura-pura orang krungu. Kata sedikit Bu, Pak, kata sedikit, tapi niki dia kita masjidnya selalu ramai yang mau di masjidnya. Selalu ramai, alhamdulillah nih, selalu ramai. Berarti warga Batak Beda niki sangat tiba ibadahnya, masya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kami lihat Bapak Kades. Bapak Kades sih gaduh ajudan. Boten. Nek misal gaduh ajudan mawon nek misal Bapak Kaisar boten saged ketemu malam diwakilkan nanti kan diwakilkan kalian. Misal mawon Bapak Kades niku gaduh ajudan. Dipanggil ajudannya oleh Bapak Kades. Ajudan. Kira-kira ajudannya siap laksanakan apa? Mengko Pak Kades ngopi dhisik. Apa mengko Pak Kades ki lagi mangan ini dhisik. Kira-kira ajudannya bagaimana? Pasti siap laksanakan. Mereka ajudannya jawab mengko lah neteh dhisik ngopi ditendang jenengan ajudan. Tapi kenapa? Padahal ini Pak Kades niku manusia biasa seperti kita yang dititipkan amanah untuk menjadi seorang kades dan tentu ada masa jabatannya. Tapi kenapa kalau kita dipanggil oleh Allah, hayya sholat, ayo bergegas sholat, kenapa kita kayak nggak denger ya Pak Bu? Ada masalah, kenapa nggak cepat terselesaikan? Ya karena itu, karena lah mesti Allah juga berarti lah mongko ya dicelupkan sholat ya mongko ya dia mongko boleh ngerangkum masalah itu. Ya pada sedikit Ibu. Ya, insya Allah lagi Bapak Ibu sedaya warga Bantar Beda sedikit naik pirang sholat langsung ada langsung lompat langsung sholat makan kados niku kula enten criyos seperti nek kita badhe bersyukur tapi mengaitkan dengan orang lain itu ada 3 caranya. Yang pertama niku kita bisa berbagi rizki. Misal enten ibu-ibu sing duwe utang akeh banget niki badhe ibu-ibu niki napa ibu-ibu pundi? Napa ibu-ibu Balerraksa terus nek Balerraksa niki. Ibu-ibu nggih enten ibu-ibu lagi misal. Enten ibu-ibu gaduh utang kantong sangat doa kali Allah. Ya Allah, utang lunas ya Allah, utang lunas. Orang suwe debruk. Suara apa? Dereng Al-Fatihah, dereng amin dibuka berbagai loh. Dibuka kok pada isine ping-ping kabeh ora seneng penting ibu sana. Jadi utangnya lunas.
dibagi anu kurung suara aku masa kayak dibagi loh Bu. Boten apa-apa. Bisa ibu-ibu nyalur kedua ilmu TikTok apa bapak-bapak boten apa? Sesedikit apapun ilmu yang kita punya kita bagikan biar ada cabangnya, biar ada hasilnya ya. Karena kalau kita tidak bagikan tidak ada cabangnya Bu, buat enten cabangnya. Misalnya ibu ini sinten sing vokal? Ibu sinten? Bu Endri misalnya suara emas bantar bendem. Tempat adik sih Bu Endri jenengan marahin itu sandingnya sinten Bu sinten? Bu Hayani. Bu Yani. Bu Endri jenengan marahin Bu Yani ya. Men misal anak acara-acara Bu Endri orang bisa diwakilkan ke Bu Yani. Bu Endri ning ati gelemen. Mengkonek yang marahi, yang orang diundang maning. Ampun dados niku. Siap kakak di sekolah marahi Bu Yani. Ngoten. Jadi boleh kados niku kan Bu Endri sedikit boten nggih. Jadi kalau punya ilmu sedikit apapun itu dibagikan biar ada pohon, biar ada cabangnya, biar ada hasilnya. Selain itu kita juga harus berbagi senyum, itu paling sedekah yang paling ringan, senyum. Makanya kalau ke awal matur bapak ibu kenci senyum cis atas niku berarti bapak ibu sampun sedekah. Oh, jere bauli senyum niku sedekah yang paling ringan. Berarti bergenyo arep senyum terus lah. Tapi Bu aja pergi balik kaya dewek nanti rumah aja. Gede nih, mau jangan malah dibawa maling rumah sakit. Juga dibeli dong, anget dene, panas nyusun be. Bringis, baik itu dagangan kasar-kasar tapi itu bringis baik berapa apa? Jadi kan sedekah paling ringan. Mau nyonteknya senyum enggih, tapi nggih aja kados niku maksudnya kula boten kados niku juga. Ngoten nggih Pak Bu. Balik-balik Kak. Salat, makanya kan itu syukur. Syukur bagaimana kita menanggapi rasa masalah kita dengan syukur biar tidak terlihat. Balik-balik sholat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu boten usah mencari kambing hitam dari masalah. Dua masalah orang usah nyalana tanggane, orang usah nyalana sapa. Cukup kita lihat sholat kita evaluasi sholat kita perbaiki sholat kita. Nah, ini masih bulan Rajab. Oh iya, ini bulan Rajab, belum Ramadan, alhamdulillah saya masih hidup. Sholat lah ya, bekal di akhirat. Sholat lah ya sebenarnya. Yang wis tua masa ini orang ibadah. Makanya ketawa akhirnya bengkok. Ngoten. Harus punya pikiran seperti itu. Oleh karena itu mari kita evaluasi bareng-bareng sholat kita. Oh, ini masih belum Rajab, saya evaluasi sholat kita. Oh, saya sholatnya kurang ikhlas, insya Allah saya perbaiki. Oh, saya punya masalah, jangan salahkan orang lain. Kita doa, usaha selesaikan masalah dan tekuni sholat kita. Ngoten Bapak Ibu. Oleh karena itu, jadi kalau hadirat rahimahullah, Bapak Ibu, mari kita berbanyak istighfar singkatan. Semoga dengan beristighfarnya kita ini di bulan Rajab, semoga kita sama 00 terus dosanya sudah 0 sama poinnya 00. Amin Allahumma amin. Shallallahu Nabi Muhammad. Sarang-sarang Bu sing lagi merem, sing lagi kumpul-kumpul di pasar sarang-sarang di melek kayaknya. Sampun melek? Dene kula ningali enten sing dereng melek. Tanah pribadi kula sipit. Oh, sipit melek sampun nggih. Shallallahu Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbana
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kulo sebelumnya nyuwun agungipun pamor sangat. Tentu pasti ada kecretotan dong. Kulo mikir bahasanya aneh banget, bahasa Kromo apa ya? Pasti ada kecretotan atau ada apa nih. Kulo nyuwun agungipun pangapunten iki dimaafkan apa mboten? Napa maning Bapak Kades, Bapak RT, Ibu RT niki Bu Indri kali Bu Yani sing sampun dados contoh. Iki kula nyuwun pangapunten mbok contohe dene contohe malah kaya gue lah jenenge. Iki kula nyuwun pangapunten. Napa nek enten ibu-ibu sing jen karo bocah cilik ngomong ning ngarep sosokan lagi guru, guru boten. Kula boten salah guru niki sinau sareng nggih mbok enten sing lho bocah cilik bene umur 12 tahun wis ning ngarep nggih. Kula 18 tahun. Kula nyuwun pangapunten Ibu.